Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Angga Saputra dari kelas I dengan NIM 216782. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi chapter 4, tugas dari Human Resource Management. Materi yang pertama yaitu manajemen bakat. Manajemen bakat adalah pendekatan strategis untuk mengelola dan mengoptimalkan karyawan berbakat dalam organisasi. Hal ini mencakup identifikasi, pengembangan, dan retensi individu-individu dengan potensi tinggi. Dengan contoh, dalam sebuah perusahaan teknologi, manajemen bakat dapat melibatkan mengidentifikasi dan memberikan pelatihan khusus kepada karyawan dengan keahlian teknologi yang unggul, sehingga mereka dapat membawa inovasi ke produk-produk perusahaan. Yang selanjutnya, analisis pekerjaan. Proses analisis pekerjaan melibatkan pemahaman mendalam terhadap tugas, tanggung jawab, dan persyaratan spesifik untuk suatu posisi di organisasi. Contohnya, dalam analisis pekerjaan untuk seorang analis keuangan akan termasuk tugas seperti menganalisis laporan keuangan, mengidentifikasi tren, dan menyusun laporan keuangan bulanan. Yang ketiga, deskripsi pekerjaan. Yang dimaksud di sini adalah daftar yang berisi tugas, tanggung jawab, hubungan, pelaporan, kondisi kerja, dan tanggung jawab kepenyeliaan dari suatu pekerjaan. Salah satu hasil dari analisis pekerjaan yaitu spesifikasi pekerjaan, daftar yang berisi persyaratan manusia dari suatu pekerjaan, yaitu pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan lain sebagainya yang diperlukan, serta produk lainnya. Selanjutnya, informasi yang diperlukan dalam analisis pekerjaan. Yang pertama, aktivitas kerja. Ini mencakup deskripsi tugas-tugas dan kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang pekerja. Yang kedua, perilaku manusia. Hal ini melibatkan perilaku yang diperlukan dari seorang pekerja untuk menyelesaikan tugas dengan efektif, termasuk keterampilan interpersonal, komunikasi, dan manajemen waktu. Selanjutnya, mesin, alat-alat perlengkapan, dan bantuan kerja. Mencakup semua peralatan dan teknologi yang digunakan oleh pekerja untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Selanjutnya, standar kerja. Yang dimaksud di sini adalah panduan atau prosedur yang harus diikuti oleh pekerja untuk menjamin kualitas dan keamanan pekerjaan. Yang selanjutnya, konteks pekerjaan. Mencakup faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi bagaimana pekerjaan dilakukan, seperti lingkungan fisik, kondisi cuaca, dan jadwal kerja. Di sini saya mengambil contoh dari petani yang harus mempertimbangkan musim tanam dan cuaca lokal saat merencanakan kegiatan pertanian. Selanjutnya, persyaratan manusia meliputi keterampilan, pendidikan, pengalaman, dan kualifikasi lain yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Selanjutnya, kegunaan informasi analisis pekerjaan, perekrutan, dan seleksi. Contohnya, dengan memiliki analisis pekerjaan yang rinci, perusahaan dapat menyusun deskripsi pekerjaan yang akurat dan kriteria seleksi yang tepat untuk memastikan bahwa calon karyawan yang direkrut memiliki keterampilan dan kualifikasi yang sesuai dengan tugas yang akan dilakukan. Pemenuhan EEO, analisis pekerjaan, membantu memastikan bahwa kebijakan dan praktik perekrutan tidak mendiskriminasi dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua kandidat yang memenuhi persyaratan pekerjaan. Penilaian kerja. Dalam proses penilaian kerja, analisis pekerjaan memberikan dasar yang jelas untuk mengevaluasi sejauh mana seorang karyawan telah memenuhi tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam deskripsi pekerjaannya.
Kompensasi. Analisis pekerjaan membantu menentukan tingkat kompensasi yang wajar dan adil untuk setiap posisi berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dan persyaratan kinerja yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Pelatihan. Dengan memahami tugas-tugas dan keterampilan yang diperlukan untuk setiap posisi, organisasi dapat merencanakan program pelatihan yang sesuai dan efektif untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan oleh karyawan dalam melaksanakan tugas. Analisis pekerjaan menjadi pondasi penting untuk berbagai keputusan dan kebijakan manajemen sumber daya manusia di dalam organisasi. Selanjutnya, melakukan analisis pekerjaan. Terdapat 6 langkah dalam melakukan analisis pekerjaan terhadap suatu pekerjaan. Yang pertama yaitu memutuskan bagaimana Anda akan menggunakan informasi tersebut. Yang kedua, meninjau informasi latar belakang yang relevan seperti bagan organisasi dan bagan proses. Yang ketiga, memilih posisi representatif. Yang keempat, menganalisis pekerjaan secara nyata. Yang kelima, memverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan supervisor. Yang terakhir, yang keenam yaitu mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama, wawancara. Ada 2, yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Contoh terstruktur yaitu mengajukan serangkaian pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya kepada pekerja atau supervisor untuk memperoleh informasi rinci tentang tugas-tugas, keterampilan yang diperlukan, dan lingkup tanggung jawab pekerjaan. Selanjutnya, contoh tidak terstruktur. Mengadakan diskusi bebas dengan pekerja atau supervisor untuk memungkinkan mereka mengungkapkan informasi tambahan atau mungkin tidak tercakup dalam pertanyaan terstruktur. Selanjutnya, kuesioner. Merancang kuesioner yang mencakup pertanyaan terkait tugas-tugas, keterampilan, dan tanggung jawab pekerjaan. Kemudian mendistribusikannya kepada karyawan atau supervisor untuk meminta tanggapan tertulis. Berikutnya, catatan harian. Meminta karyawan atau supervisor untuk mencatat aktivitas harian mereka selama periode waktu tertentu, termasuk detail tentang tugas-tugas yang dilakukan, alat atau peralatan yang digunakan, dan waktu yang dihabiskan untuk masing-masing tugas. Teknik analisis pekerjaan. Mengamati langsung pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan, mencatat setiap aktivitas, dan memeriksa peralatan dan alat yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman. Yang selanjutnya, kuantitatif kuesioner. Posisi dan prosedur Departemen Tenaga Kerja. Merancang kuesioner kuantitatif yang mencakup pertanyaan terkait dengan jumlah waktu yang dihabiskan oleh setiap tugas, tingkat kesulitan dan keterampilan yang diperlukan dalam suatu posisi atau departemen. Selanjutnya, menulis deskripsi pekerjaan. Mencakup beberapa hal antara lain, yaitu identifikasi pekerjaan, rangkuman pekerjaan, tanggung jawab dan tugas, otoritas pemegang jabatan, standar kerja, kondisi kerja, dan spesifikasi pekerjaan. Selanjutnya, menulis spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi untuk personel terlatih versus tidak terlatih. Menetapkan kualitas seperti ciri-ciri fisik, kepribadian, minat, keterampilan penginderaan yang menyiratkan adanya potensi untuk melakukan pekerjaan tersebut atau untuk dapat dilatih. Spesifikasi berdasarkan penilaian. Spesifikasi berdasarkan analisis dan statistik, matriks persyaratan pekerjaan. Contoh model kompetensi atau profil pekerjaan untuk manajer sumber daya manusia,
peran pengetahuan dan skill. Kompetensi dasar personel, kompetensi interpersonal, kompetensi SDM atau business management, model kompetensi atau profil pekerjaan manajer sumber daya manusia. Audio Jungle.